Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman, para mahasiswa dan Bapak Ibu yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Di tengah-tengah kami ada Dr. Nur, ada juga Pak Andi yang beliau juga dosen dari LP3I, dan alhamdulillah pada kesempatan ini kami bisa berjumpa kembali dengan teman-teman semua yang kami cintai karena Allah ya, bahwa pada kesempatan ini kembali kita akan meneruskan materi pada pertemuan sebelumnya, di mana pada pertemuan sebelumnya kita telah berdiskusi cukup lengkap ya pada pertemuan pertama terkait dengan fundamental dari statistik ya. Ada hal yang sedikit tertinggal pada pertemuan sebelumnya. Mungkin teman-teman semuanya juga sedikit bertanya kenapa Pak Jepri gitu ya. Saya sendiri sering menyampaikan terkait kurva normal gitu ya, atau bell shape itu tentunya berdasarkan keilmuan statistik ya, di mana kurva normal itu merupakan teman-teman semuanya merupakan bentuk grafik yang menggambarkan bagaimana terkait dengan populasi data ya dari hasil beberapa percobaan ini secara natural tersebar eh, karena memang banyak faktor ya ketika kita melihat beberapa fenomena dalam kehidupan kita yang akan kita teliti ini, banyak hal yang bisa memengaruhi hasil atau kejadian gitu ya. Contohnya teman-teman semuanya terkait dengan mungkin contoh sederhana kita lihat data yang terkait dengan misalkan ya tinggi badan ya teman-teman semuanya, bahwa ini tinggi badan seseorang gitu ya, tentunya dipengaruhi oleh salah satunya misalkan genetik ya, dan faktor lingkungan misalkan karena mmm, menggunakan upaya-upaya secara keilmuan gitu ya, keilmuan tertentu di mana yang pada intinya ya, secara genetik itu ada faktor mungkin orang tuanya ya. Kalau misalkan orang tuanya cenderung mereka memiliki tinggi badan yang cukup tinggi gitu ya, ini akan cenderung juga menurunkan sifat-sifat eh, tubuh yang memiliki kecenderungan tinggi gitu ya. Nah, tentunya eee, mungkin banyak fenomena-fenomena penelitian yang lain yang di dalamnya teman-teman semuanya dipengaruhi oleh beberapa faktor yang ini memang secara natural datanya ini cenderung tersebar di sekitar nilai tengah rata-rata gitu, dan ini tentunya kalau kita mengasumsikan terkait dengan tinggi badan gitu ya, kenapa berkurva normal gitu ya. Ini karena makin sedikit orang yang memiliki tinggi badan yang jauh sangat tinggi gitu ya. Nah, tetapi pada kenyataannya setinggi-tingginya manusia itu gitu ya, setinggi-tingginya manusia Indonesia misalkan tingginya ya rata-rata sekian gitu ya. Jadi tidak ada yang jauh sekali tingginya, misalkan ada yang setinggi tiang listrik gitu ya. Nah, ini mungkin sangat jarang sekali, tetapi di sini kita melihat fenomena yang probabilitasnya sangat tinggi untuk bisa melihat bahwa cenderung ke rata-rataan orang Indonesia tingginya gitu ya, paling tinggi at least, tetapi tidak ada yang artinya perbedaan yang cukup jauh gitu ya. Nah ini teman-teman semuanya
eee, terkait dengan fenomena misalkan angka besar, jadi semakin banyak data yang kita kumpulkan gitu ya, teman-teman semuanya, hasilnya semakin mendekati nilai rata-rata ternyata ya. Terkait dengan proses acak juga, banyak kejadian di dunia ini terjadi secara acak seperti dalam, ya percakapan atau permainan. Jadi saat banyak hal, acak terjadi, ini pada akhirnya hasilnya akan cenderung berada di sekitar nilai rata-rata, bukan terlalu tinggi atau terlalu rendah gitu ya, teman-teman semuanya. Nah, itulah yang menjadi penyebab, lahirnya kurva normal. Jadi kesimpulannya teman-teman semuanya bahwa kurva normal ini terbentuk karena banyak faktor yang bekerja secara bersama-sama sehingga menghasilkan data yang lebih banyak di tengah dan semakin sedikit, di ujung-ujungnya gitu ya. Itulah, teman-teman semuanya. Dan ada hal yang tertinggal juga pada pertemuan sebelumnya di mana, teman-teman semuanya, P yang, lebih kecil dari alfa itu signifikan gitu ya, sehingga H0 ditolak dan H alternatif, diterima gitu ya teman-teman semuanya. Eee, ini menunjukkan bahwa, eee, seringkali di pengolahan data statistik ini, terkait dengan luas, alfa lebih besar dari, luas P ya, seringkali disebut P value ya karena memang memiliki area gitu setelah T hitung ya, ke sebelah kanan biasanya karena ini menggunakan asumsi kita menggunakan one tail ya di mana ketika P itu lebih kecil dari 0,05. Jadi maksudnya adalah teman-teman semuanya bahwa hasil yang diamati ini sangat jarang terjadi gitu ya. Jika H0, jadi maksudnya sangat tidak mungkin ini merupakan faktor kebetulan ya gitu ya. Jadi, eee, maksud kami adalah bahwa apabila P lebih kecil dari 0,05 atau lebih kecil dari alfanya gitu ya, ini terjadi kemungkinan perbedaan antara, apa namanya, eee, ya penelitian misalkan, dengan bahwa H0 itu misalkan meminum obat dan plasebo itu hasilnya sama gitu ya. Ternyata, apa namanya, eee, terjadi karena kebetulannya itu sangat kecil ya. Jadi, eee, ya itu hanyalah kebetulan tetapi bukan, berdasarkan keilmuan gitu ya, seperti misalkan, apa namanya, plasebo dengan obat itu ternyata hasilnya sama ya. Nah ini karena memang setelah diteliti, hasilnya H alternatifnya adalah di mana P itu lebih kecil dari alfanya itu sehingga H0 itu ditolak karena ternyata teman-teman semuanya, kejadian dari H0 itu, sangat tidak mungkin terjadi gitu ya teman-teman semuanya dan, itu sangat-sangat sekali kalaupun terjadi sangat-sangat sekali merupakan faktor, yang, kebetulan dan memang irasional gitu ya teman-teman semuanya. Jadi, kebetulannya sangat kecil sekali sehingga H0 ya kemungkinan, ditolak ya. Mana mungkin ya istilahnya orang hasil penelitian, riset terkait dengan obat dengan hanya sekedar sampel obat yang memang tidak memiliki khasiat apa-apa dan tidak diolah gitu ya obatnya, sehingga, tidak ada unsur perbedaan antara obat dan plasebo itu ya teman-teman semuanya. Selanjutnya kita ke materi selanjutnya dan sekaligus juga mengingatkan kepada kita bahwa, teman-teman semuanya dalam penelitian ini, ya khususnya, kita memerlukan, suatu data gitu ya teman-teman semuanya. Jadi mana mungkin, kita bisa melakukan suatu pengolahan apabila datanya tidak ada, itu nonsen ya. Teman-teman semuanya, data dalam statistik ini ternyata, harus kita bisa, tahu karakteristiknya gitu ya teman-teman, di mana
Yang pertama adalah, data nominal ini, setara dengan berkaitan dengan variabel kategori ya. Jadi, bukan diukur atau diberi kode, ya ini bukan diukur ya, maksudnya ini hanya pengkodean ya kalau data yang terkait dengan, nominal ini ya. Kalau ordinal ini biasanya yang kedua ya teman-teman semuanya, yang tadi, kembali kami ulang ya, mohon maaf, sedikit, ada beberapa yang perlu dijelaskan kembali ya dari awal bahwa data ordinal ini adalah, variabel tingkat preferensi ya. Kalau di, kuesioner itu ada yang sangat tidak setuju, ada yang, sangat tidak setuju, misalkan ada yang tidak setuju, ada yang normal, ada yang, apa namanya, setuju dan sangat setuju. Nah, ini tingkat preferensi gitu ya. Yang kalau kategori mah itu dinamakan nominal ya, kayak misalkan pria dan wanita ya, hanya 2 kategori yang telah kita, ketahui gitu ya teman-teman semuanya. Selanjutnya ada yang dinamakan teman-teman semuanya variabel interval ya teman-teman semuanya, di mana variabel interval itu, apa namanya, merupakan bagian dari variabel matematik atau numerik ya atau kontinu, di mana, kalau di variabel, apa namanya, terkait dengan variabel ini gitu ya, atau interval ini, eee, ada dia tidak mempunyai nilai nol mutlak ya, seperti contohnya misalkan 0 derajat Celcius bukan berarti tidak ada derajatnya gitu ya, dan ada lagi teman-teman semuanya yang berkaitan dengan apa ya, yang terakhir itu data, apa ya, data rasio. Nah, ini memiliki properti, nol mutlak ya, seperti contohlah berapa penghasilan gitu kan, apabila penghasilannya nol maka diartikan bahwa tidak mendapatkan penghasilan sama sekali gitu ya. Nah, teman-teman semuanya terkait dengan hal tersebut maka, kita bisa dari data ini, terkait dengan pembagian, statistik dapat dikategorikan menjadi 2 ya, ada yang, dinamakan, statistik, eee, apa namanya, statistik non parametrik dan ada juga, yang berkaitan dengan statistik non parametrik gitu ya. Nah, yang non parametrik itu adalah yang menggunakan data-data yang, bukan merupakan, numerik atau kontinu tetapi menggunakan, teman-teman semuanya data nominal dan ordinal ya. Sementara data yang diolah, oleh statistik yang melibatkan data interval dan data rasio merupakan, teman-teman semuanya bagian dari statistik, apa namanya, parametrik gitu ya teman-teman semuanya. Jadi, setidaknya teman-teman semuanya ada 4, apa namanya, analisis statistik yang bisa kita olah dari, parametrik dan non parametrik ini. Yang pertama adalah terkait dengan, jenis pengolahan analisis secara deskriptif gitu ya. Deskriptif itu yang lebih sifatnya deskripsi gitu ya. Yang kedua komparatif ya teman-teman. Terus, yang ketiga adalah terkait dengan, eee, kolerat eee, korelatif ya, jadi hubungan antar variabel. Yang keempat adalah terkait dengan multivariat ya, ini melibatkan beberapa, variabel gitu ya. Nah, untuk, analisis statistik deskriptif ini bisa menggunakan, statistik parametrik dan non parametrik tuh ya. Sementara komparatif juga sama, bisa menggunakan parametrik dan non parametrik. Sementara untuk masalah korelatif ya, hubungan antar variabel ini hanya bisa kita analisis dengan statistik, parametrik ya teman-teman semuanya.
Sementara untuk analisis, statistik menggunakan multivariat, ini menggunakan, analisis statistik, parametrik, dan non parametrik ya. Jadi, itu, teman-teman semuanya, terkait dengan, analisis, statistik gitu ya. Dan saya ingin sedikit menjelaskan juga terkait dengan karakteristik perbedaan antara variabel moderasi dan mediasi ini seringkali digunakan di dalam penelitian ya. Sebelum kita akhiri karena video kita ya terbatas, maksudnya kita secara pelan-pelan ya untuk bagaimana kita bisa memahaminya. Yang pertama ini terkait dengan variabel moderasi ya. Ini tentunya teman-teman semuanya, eee, apa namanya, tujuan dari adanya, variabel moderasi dan mediasi ini, eee, s eee, misalkan contoh ya, antara motivasi lulus dan kecepatan lulus ya. Nah, teman-teman semuanya apabila ini menggunakan, eee, menggunakan mediasi, maka mediasi ini adalah yang bisa mendorong gitu ya, yang bisa memediasi terjadinya, misalkan antara motivasi lulus dan kecepatan lulus, yang memediasi, yang apa ya, yang memotivasi, kita betul-betul, bisa cepat lulus ya. Ternyata memang, tanpa adanya mediasi misalkan ya, motivasi menggebu-gebu ya, terus, tetapi ternyata pada faktanya kecepatan lulusnya sangat telat, ya ini memerlukan variabel mediasi. Misalkan terkait dengan konsistensi mengerjakan, skripsi ya. Nah, jadi artinya semakin tinggi motivasi untuk lulus, nah ini kan, kembali kami jelaskan, harapannya memang kecepatan lulusnya semakin tinggi gitu ya. Namun, teman-teman semuanya, terkadang motivasi lulus dan kecepatan lulus ini tidak, signifikan ya, artinya tidak memengaruhi sedikit pun terhadap kecepatan lulus ya. Nah, semakin tinggi motivasi lulus, kok kecepatan lulusnya tidak berpengaruh ya gitu ya. Disinilah variabel mediasi yang bisa memediasi pengaruh antara motivasi lulus dan kecepatan lulus, yaitu mediasinya tentang konsistensi mengerjakan skripsi ya. Nah, ini berbeda dengan, variabel moderasi, karena variabel moderasi ini ternyata variabel yang bisa memperkuat atau bahkan sebaliknya memperlemah, antara variabel tadi motivasi lulus misalkan dengan kecepatan lulusnya gitu ya. Nah ini, terkait misalkan moderasinya itu metode mengerjakan skripsinya gitu ya. Nah kalau baik maka itu akan mempercepat, ya kalau buruk misalkan meskipun dengan menggunakan suatu metode akan melemahkan gitu ya, akan melemahkan dari hasil, kecepatan lulus tersebut gitu ya teman-teman. Dan kita juga, eee, pertemuan yang akan datang kami akan mencoba juga sedikit, berkaitan dengan, contoh-contoh yang berkaitan, eee, basic dari, mengukur variabel-variabel yang diukur dengan indikator dan dimensi ya teman-teman semuanya. Terkait dengan sifat indikator gitu ya, nanti akan kita, diskusikan, lebih lanjut ya. Jadi, teman-teman semuanya, pada kesempatan ini, kami hanya ingin sedikit review saja. Ya, minggu-minggu kemarin juga kami sudah menyampaikan terkait dengan varians gitu ya teman-teman. Jadi varians itu, ukuran yang menunjukkan seberapa jauh, data dalam satu kelompok tersebar dari nilai rata-ratanya ya teman-teman. Jadi semakin besar varians maka semakin besar lebar penyebaran data. Jika variannya kecil berarti data lebih dekat dengan
rata-rata gitu ya teman-teman semuanya ya. Jadi, teman-teman semuanya sebelum kita lanjut, kita ada beberapa juga yang perlu kita jadikan dasar ya. Pertama tentang penelitian yang tadi sampaikan kalau deskriptif ini menjelaskan data ya, komparatif ini membandingkan sesuatu kelompok, ya. Nah ini, kita juga akan, kembali akan, belajar analisis statistik, komparatif, yaitu ada, sedikitnya ada 2 metode. Yang pertama adalah between subject comparison gitu ya. Ini dua dua kelompok, kalau within subject comparison satu kelompok tetapi diukur pada waktu yang berbeda. Demikian teman-teman semuanya, terima kasih atas perhatiannya. Hanya deskripsi saja yang kami sampaikan, tetapi mudah-mudahan ini menjadi bekal untuk kita semakin memahami pengolahan data dengan menggunakan statistik ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.